Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat baik-baik saja. Pada episode kali ini kita membahas tentang dua orang anak yang boleh dibilang sebagai anak durhaka. Karena ia tega melakukan hal yang sangat keji terhadap ayahnya sendiri. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia pembahasannya. Derek dan Alex atau King bersaudara merupakan anak dari pasangan Terry King dan Kelly Marino atau Janet Friends yang bertemu pada 1985 lalu. Hidup bersama selama 8 tahun tidak menjamin kesetiaan pasangan ini karena ternyata Kelly sang istri malah berselingkuh hingga memiliki anak laki-laki kembar. Tapi berkat kebaikan Terry, si Kelly beserta anak hasil selingkuhannya ini dirawat di rumahnya. Baik banget gak sih si Terry ini? Udah mau diselingkuhin sampai hamil, anak hasil perselingkuhannya dirawat pula sama si Terry. Emang udah dasarnya nggak bener lah si Kelly ini. Pada tahun 1994 justru ia malah tersandung kasus penyalahgunaan narkoba dan harus meninggalkan Terry dan anak-anaknya. Emang istri nggak ada akhlak gitu ya, udah selingkuh sampai punya anak, taunya malah kesandung kasus narkoboy. Tolol. Sebagai orang tua tunggal membuat Terry lama-lama tidak sanggup memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Pada tahun 1995, anak kembar dari pasangan selingkuh Kelly ini diadopsi oleh orang lain. Lalu Derek diangkat oleh anak dari keluarga Frank, dan Alex dititipkan di panti asuhan. Singkat cerita, si Derek dan Alex ini berpisah lah begitu. Nah, si Derek yang diasuh oleh keluarga Frank ini ternyata suka berulah. Contohnya, suka bermain api di dalam rumah, dan yang pernahnya si Derek ini terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba juga. Memang ya istilahnya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi kelakuannya ini mirip ibunya lah. Bu Edan lah emang. Karena dikhawatirkan akan menyakiti anak-anak yang lainnya. Maksudnya keluarga. Dan karena dikhawatirkan akan menyakiti anak-anaknya, maka si Derek ini pun dikembalikan kepada Terry King, sang ayah. Itu tadi cerita si Derek. Nah, kalau si Alex ini ketika di panti asuhan justru ia malah terlihat tampak murung. Khawatir dengan kondisi mental Alex, maka pihak panti asuhan pun mengembalikan Alex kepada ayahnya karena menilai Alex akan lebih bahagia jika bersama sang ayah. Ketika kembali tinggal bersama Terry di desa, setelah sekian waktu, Derek dan Alex merasa kehidupan di desa sangat membosankan. Terlebih Derek merasa terlalu diatur oleh ayahnya. Dan bahkan mereka sempat kabur dari rumah, namun berhasil ditemukan kembali. Menurut banyak saksi, walaupun ayah Terry ini terkesan keras atau galak, tetapi ia sangat lembut, penuh kasih sayang, dan sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ya apalagi kalau kita ingat mereka ini kan anak hasil perselingkuhan istrinya gitu. Lalu saat Terry bekerja, dia selalu menitipkan anak-anaknya kepada sahabatnya yang bernama Rick Chavis. Dan terkadang Chavis pun suka menjemput Derek dan Alex dari sekolahnya. Derek dan Alex atau King bersaudara ini merasa sangat nyaman dan senang ketika berada di rumah Chavis. Karena mereka bisa bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, seperti menonton TV sepuasnya dan bermain video game. Setelah sekian waktu, Terry melihat adanya kedekatan yang tidak biasa dari tingkah laku Chavis terhadap anak-anaknya. Sebagai ayah yang baik, pada awal November 2001, Terry pun memutuskan untuk tidak lagi menitipkan Derek dan Alex kepada Chavis. Atas keputusannya tersebut membuat Derek dan Alex ini justru malah tidak senang atau marah dan bahkan sampai kabur ke rumahnya Chavis. Lalu meminta Chavis berbicara kepada ayahnya bahwa mereka tidak akan pernah pulang. Setelah sekian waktu berlalu, pada tanggal 26 November 2001, petugas pemadam kebakaran dari Escambia County, Florida mendapat laporan terjadi kebakaran di salah satu rumah yang terletak di desa Cantonment, yang merupakan desa kecil yang jaraknya sekitar 10 mil di utara Pensacola. Dan ya, rumah tersebut adalah rumah dari Terry King atau ayah dari King bersaudara atau Derek dan Alex. Dan saat para petugas tiba di rumah, mereka langsung melakukan pemadaman api dan pencarian terhadap kemungkinan adanya penghuni yang terjebak di dalam. Di salah satu ruangan, mereka menemukan Terry King yang berusia 40 tahun saat itu tengah duduk di sofa dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ya iyalah, tak bernyawa, orang kebakaran gitu kan. Petugas menduga bahwa dia telah menjadi korban asap atau api. Tetapi hasil pemeriksaan dari kepolisian menemukan luka berupa bekas hantaman benda tumpul hingga kondisi tengkorak retak dengan wajah yang hancur. Ya, dari awal juga sudah aneh ya, masa ia lagi kebakaran malah duduk-duduk aja gitu di sofa, kan aneh. Dan diketahui juga bahwa hantaman benda tumpul itu berupa pemukul baseball. Atas kejanggalan yang ditemukan itulah detektif John Sanderson ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Menurut keterangan tetangga ketika diwawancarai, King memiliki dua orang putra, yaitu Derek dan Alex, yang sudah menghilang setelah kebakaran terjadi.
Dari awal penyelidikan, nama Rick Chavis sudah disebut oleh tetangga. Atas penuturan tersebut, Sanderson pun segera mencari tahu di mana orang yang bernama Chavis. Maksudnya adalah untuk mewawancarainya karena ia memiliki kedekatan dengan King dan anak-anaknya. Tetapi 2 hari pasca peristiwa kebakaran atau dugaan pembunuhan Terry terjadi, ternyata Derek dan Alex mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengakui bahwa merekalah yang telah membunuh ayahnya. Atas pengakuan ini, kemudian dimulailah persidangan atas kasus tersebut. Dalam persidangan, Derek menerangkan ia terpaksa membunuh karena ayahnya menyiksa Alex. Perlakuan itulah yang membuat Derek kemudian menyerang Terry dan melakukan beberapa kali hantaman menggunakan pemukul baseball hingga Terry meninggal, lalu membakar rumah untuk menghilangkan bukti. Setelah rekonstruksi dilaksanakan, tim penyelidik menilai bahwa Terry tidak pernah melakukan penyiksaan fisik kepada anak-anaknya. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan besar. Menanggapi itu, King bersaudara atau Derek dan Alex menerangkan bahwa ayahnya sering melakukan kekerasan mental. Keterangan mereka ini semakin menyimpang dan semakin membuat kepolisian curiga. Hingga akhirnya mereka mengaku bahwa keterangan yang mereka buat adalah arahan dari si Rick Chavis. Pantesan. Atas pengakuan tersebut, rumah Chavis pun digeledah oleh kepolisian dan menemukan barang bukti berupa foto Derek dan Alex di kamar Chavis. Polisi juga menemukan diary atau buku catatan harian milik Alex yang menuliskan hubungan spesial dengan Chavis. Bukti tersebut membuat Chavis didakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur dan usaha menghilangkan bukti pembunuhan. Karena kuat dugaan, Chavis sengaja mencuci darah Terry yang menempel pada baju King bersaudara. Ketika di penjara, si Chavis tetap melakukan komunikasi dengan King bersaudara dan tetap meyakinkan mereka agar selalu bersamanya. Lama-lama King bersaudara ini sadar bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh Chavis. Hingga kemudian di persidangan lanjutan pada April 2002, King bersaudara membuat pengakuan baru yang menyebut bahwa pembunuh ayah mereka yang sesungguhnya adalah Chavis. Mereka menyampaikan bahwa pada suatu malam ketika mereka dijemput oleh Chavis, mereka disuruh untuk menunggu di dalam mobil. Lalu Chavis masuk ke dalam rumah mereka dan kemudian membunuh ayah mereka dan membakar rumahnya. Lah, kesaksian ini benar-benar beda dengan kesaksian awal yang membuat polisi semakin bingung pastinya. Persidangan berlanjut dan mendatangkan Frank yang merupakan ayah angkat dari Derek. Frank menyampaikan bahwa saat ia hendak mengembalikan Derek kepada ayahnya, Derek menolak dengan keras karena ia sangat membenci ayahnya dan ingin membunuh serta membakar rumahnya. Lalu ditambah bukti berupa histori percakapan King bersaudara yang menelpon Chavis setelah membunuh ayah mereka. Nah, atas kesaksian ini dan dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya pada November 2002, pihak pengadilan memutuskan bahwa pembunuh Terry adalah King bersaudara atau anak mereka. Dan King bersaudara ini dihukum selama 8 tahun penjara. Sementara Chavis dikenakan hukuman 29 tahun penjara dengan kasus penghilangan barang bukti pembunuhan, menyembunyikan pelaku, dan melakukan pelecehan anak di bawah umur. Lalu pada bulan Maret 2009, King bersaudara ini dibebaskan. Mereka satu masing-masing berusia 19 dan 20 tahun. Dan harus bisa kembali berbaur dengan masyarakat dan merubah cita mereka yang sudah dikenal buruk. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, Derek mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan membina sebuah keluarga yang harmonis. Sementara Alex bercita-cita ingin menjadi seorang ahli mikrobiologi agar bisa mengabdi kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan. Ya, jadi kedua anak ini berkeyakinan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sudah tobatlah intinya mah, walaupun beberapa orang masih menganggap bahwa mereka adalah penjahat seumur hidup. Tetapi King bersaudara ini tetap berusaha untuk positif dan menganggap ini semua adalah konsekuensi yang harus mereka dapatkan akibat perbuatan mereka di masa lalu. Oke, itu tadi kisah tentang King bersaudara yang tega melakukan tindakan penghilangan nyawa kepada ayahnya sendiri. Dapat kita ambil pelajaran bahwa kehadiran dan peran orang tua sangat berpengaruh kepada sebagian besar tingkah laku anaknya. Dan juga bagi para orang tua yang terpaksa harus menitipkan anaknya, jangan sampai memilih orang yang salah. Karena seperti kasus King bersaudara, salah satu permulaannya adalah salah memilih orang untuk menitipkan anaknya. Oke. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.